Baik, selanjutnya, setelah kita mengetahui syarat tumbuh dari tanaman gaharu, dari sisi ekologisnya, dari sisi fisiologisnya. Nah, ternyata ini belumlah lengkap, artinya belum selesai. Ya. Belum selesai maksudnya bagaimana? Maksudnya itu hanya berbicara tentang proses tumbuhnya saja. Sementara pembentukan global itu merupakan proses yang berbeda. Ya. Eh, ada proses yang sifatnya alami, dan ada yang prosesnya sifatnya buatan. Maksud saya di sini adalah bahwa setiap tanaman gaharu itu tidak secara otomatis pasti akan ada gubal gaharunya, ya. Nah, ini saya akan jelaskan pada uh, slide yang berikut ini. Jadi pada proses pembentukan gaharu, terbentuknya gaharu pada pohon ini merupakan reaksi pertahanan pohon terhadap infeksi patogen yang timbul karena adanya perlukaan atau pengaruh fisik lain pada batang, cabang, maupun ranting. Ya. Infeksi patogen tersebut menyebabkan keluarnya resin. Semakin lama, ya, maka resin akan terakumulasi pada jaringan kayu sehingga jaringan kayu menjadi keras dan berwarna coklat. Ya, kita bisa lihat pada gambar, ya, ini yang berwarna coklat itu adalah tumpukan resin. Nah, getah atau resin yang menggumpal di dalam batang kayu ini, inilah yang dinamakan dengan gubal gaharu yang aromanya sangat harum. Nah, beberapa perubahan sifat yang terjadi selama proses pembentukan gaharu diantaranya adalah warna batang yang terinfeksi, ya, ini berubah dari putih menjadi coklat, bahkan bisa kehitaman dan akhirnya bisa berubah warna menjadi hitam kehijauan. Selain itu juga terjadi perubahan pada berat jenis kayu, di mana berat jenisnya semakin berat sehingga kayu tersebut bisa tenggelam, ya, di dalam air. Ya. Kemudian hal lain adalah terbentuknya resin yang menggantikan serat kayu sehingga tidak tampak lagi pada akhir prosesnya. Jadi ya, serat kayu sudah tidak terlihat. Ya. Selain pada batang, pembentukan gaharu ini bisa terjadi pada lokasi-lokasi lain, bisa di dahan, bisa di ranting, bisa di akar, ya, tergantung di mana daerah-daerah yang terinfeksi. Nah, proses pembentukan gaharu ini membutuhkan waktu yang panjang, ya. Jadi tidak mungkin hanya membutuhkan sehari dua hari saja, tetapi dia bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya. Karena ini proses yang cukup panjang. Penyebab terbentuknya gaharu dibedakan atas faktor patologi dan faktor non-patologi. Faktor patologi ini sebagai respon pohon penghasil gaharu terhadap infeksi cendawan yang menghasilkan resin. Ya. Tanaman yang terluka pada batang, cabang, atau rantingnya dapat menimbulkan infeksi cendawan sehingga tanaman akan mengeluarkan resin untuk menolak cendawan tersebut. Nah, sementara dari sisi faktor non patologis, ya, gaharu juga dapat terbentuk melalui faktor non patologis. Artinya, terbentuknya gaharu ini hanya terjadi sebagai respon pertahanan pohon terhadap perlukaan yang terjadi. Perlukaan yang dapat menimbulkan pembentukan gaharu merupakan perlukaan yang dalam, ya. Jadi harus dalam dia. Yang perlukaan tersebut biasanya mencapai jaringan silem. Nah, luka tersebut dibiarkan terbuka sehingga udara dapat masuk dan dapat menghalangi penyembuhannya. Nah, ada beberapa dugaan penyebab terjadinya proses pembentukan gaharu. Di sini saya akan menyebutkan kurang lebih ada 3. Yang pertama ada perlukaan, kemudian ada infeksi jamur, kemudian juga ada respon ketahanan terhadap infeksi patogen. Yang pertama, perlukaan. Nah, adanya perlukaan yang terjadi pada pohon penghasil gaharu dapat memunculkan deposisi resin, terbentuknya penumpukan resin gaharu pada sel-sel jaringan kambium vaskular di sekitar perlukaan. Nah, proses perlukaan yang tidak dalam bisa jadi proses pembentukan gaharunya tidak berlangsung lama, ya. Sehingga gaharu yang terbentuk juga berukuran kecil dan tidak dalam. Ya, jadi di sini
harus luka yang dalam sebagai mana disebutkan pada sebelumnya. Yang kedua, infeksi jamur. Nah, infeksi jamur pada pohon penghasil gaharu tidak akan terjadi jika tidak ada perlukaan. Jika ada luka, cendawan penghasil gaharu akan lebih mudah menginduksi pada jaringan kayu tersebut. Ya. Namun, tidak semua cendawan yang menginfeksi pohon gaharu ini akan menghasilkan resin gaharu. Nah, hal itu karena banyak ditemukan yang berasosiasi dengan kayu batang tanaman yang sudah mati umumnya berasal dari cendawan saproba yang menguraikan kayu. Ya. Selain itu, ditemukan jenis cendawan sebagai penghambat pembentukan gaharu. Artinya, eh, jamur-jamur yang menyerang gaharu tersebut bisa jadi dia merupakan jamur yang membantu dalam proses pembentukan, tetapi bahkan ada jamur yang justru dia menguraikan atau menguraikan itu artinya jaringan tersebut sudah mati, ya, sudah mati tumbuhan tersebut. Jadi kalau kalian lihat ada pohon yang rebah, kemudian pohon itu kelamaan diserang oleh jamur, terjadi penguraian sehingga menjadi lapuk. Nah, itu bukanlah jenis jamur yang menghasilkan gaharu atau bahkan ada yang menghambat pembentukan gaharu, ya. Poin yang ketiga adalah respon ketahanan terhadap infeksi patogen. Nah, adanya interaksi tanaman inang dan patogen dalam induksi gaharu telah mampu menghasilkan sintesis resin gaharu. Nah, selanjutnya terjadi proses deposisi dan akumulasi pada sel primordial jaringan kambium vaskular di batang atau cabang di sekitar bagian yang terluka dan terinfeksi jenis patogen yang sesuai. Nah, adik-adik sekalian, di sini kalian bisa melihat ya, ini adalah gambar tanaman yang sudah diinfeksi ya, secara buatan kalau ini ya, yang mana kita lihat ada perbedaan warna dari yang terang dan yang gelap. Nah, bagian-bagian yang gelap itu merupakan daerah-daerah yang telah berhasil diinduksi dan terjadi deposisi resin pembentuk gaharu, dan itulah yang disebut dengan gubal gaharu. Ini juga merupakan hasil inokulasi dengan metode yang berbeda, yaitu dengan gergaji, ya, di mana kita bisa lihat yang A itu adalah lubang gergajiannya, kemudian B adalah jaringan kayu yang terinfeksi, sementara C adalah garis gubalnya, artinya pembeda antara jaringan yang masih hidup dengan sudah mati, dan D merupakan perambatan dari gubal. Nah, pada hasil pembentukan gaharu, ya. Nah, di alam perlukaan dapat berlanjut dengan pembentukan resin gaharu. Artinya apabila terjadi perlukaan yang sifatnya alami, misalkan ada ranting yang patah atau ada cakaran binatang-binatang tertentu atau gigitan binatang tertentu, maka ini bisa terjadi di alam yang merupakan cikal bakal terserangnya pohon tersebut dari cendawan atau mikroba lainnya. Namun adanya perlukaan tidak memberikan jaminan akan munculnya deposisi resin gaharu. Bahkan perlukaan dapat menyebabkan pelapukan atau pembusukan jika patogen yang menginfeksi mampu mendegradasi kembali resin yang sedang dideposisi, terutama deposisi resin gaharu yang masih muda. Ya, tadi kita sebutkan ada cendawan yang menguraikan pohon atau mikroorganisme, kemudian ada cendawan yang cenderung menghambat, ya. Nah, inilah tadi, tidak ada jaminan apabila dia sudah terluka maka akan terbentuk terbentuk resin gaharu. Nah, kualitas gaharu untuk terbentuk berbeda-beda, ya. Bisa dari jenis pohonnya, bisa jadi karena kinerja mikroba, ya, yang menginfeksi gaharu tersebut, ya. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh umur, ya, umur pohon dan masa inkubasi. Adapun warna gaharu yang terkandung dalam kayu seperti hitam, coklat, merah, kuning, dan lain-lain, ini tentunya akan dipengaruhi oleh masa
produksinya. Ya, jadi nanti kalian juga akan mempelajari bahwa gaharu-gaharu ini akan memiliki kelas-kelas, ya, akan diklasifikasikan berdasarkan kualitasnya. Ya. Nah, baik. Selanjutnya, ya, setelah kita mengetahui sifat-sifat secara umum, maka perlu juga kita mengetahui taksonomi dari tanaman yang menghasilkan gaharu. Kalau kita lihat secara taksonomi di sini, ya, kingdomnya berasal dari kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kemudian berasal dari kelas Dicotyledon, dan berasal dari subkelas Archiclamidae. Nah, saya sebutkan di awal bahwa tidak semua famili dapat menghasilkan. Ternyata di sini terdapat 3 famili, ya, yang berhasil diidentifikasi oleh para para peneliti, kemudian oleh para praktisi, ya. Nah, di sini ada Timeleaceae, kemudian ada Euphorbiaceae, kemudian ada Leguminosae. Tetapi saya sampaikan di awal bahwa kebanyakan dari tumbuhan-tumbuhan penghasil gaharu ini berasal dari famili Timeleaceae. Nah, adapun dari sisi genus, ini terdapat beberapa genus yang dapat menghasilkan gaharu. Yang pertama ada Aquilaria, ini termasuk yang cukup banyak. Kemudian ada Aeotoxylon, kemudian ada Dalbergia, ada genus Encleia, ada genus Excocaria, Gynostylus, Gyronops, dan Wickstromia. Tulisan yang berwarna hitam menunjukkan bahwa tanaman-tanaman atau genus-genus tersebut masuk dalam famili Timeleaceae. Sementara yang berwarna biru ini dari famili Leguminosae, dan yang Excocaria ini berasal dari famili Euphorbiaceae. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis tumbuhan penghasil gaharu yang sudah diidentifikasi dan menyebar terutama di wilayah Indonesia. Ya, di sini ada Aquilaria malacensis, Aquilaria hirta, Filaria microcarpa, Beccariana, secundana, Moskowskii, tomentosa, ya. Kemudian ada Aeotoxylon simpetalum, ya. Kemudian ada Encleia malacensis, ya, yang tersebar, ya. Tadi yang Aquilaria ada di Sumatera, keumumannya ada di Sumatera dan Kalimantan, tetapi juga ada yang di Nusa Tenggara, kemungkinannya ada di Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua, ya, yaitu Aquilaria filaria, ya. Kemudian juga ada Aquilaria secundana, ini juga di Maluku, Papua, ya. Kemudian ada Aquilaria tomentosa. Sisanya berada di Sumatera dan Kalimantan. Sementara Aeotoxylon tadi ada di Kalimantan, Papua, dan Maluku. Encleia ini ada di Sumatera, Nusa Tenggara, dan Papua. Wickstromia polyantha, Tenuriamis, ya, ini ada di Sumatera, Bangka, dan Kalimantan. Kemudian ada yang Andrasymophilia, ya, dari Kalimantan, NTT, Papua, Sulawesi. Gonistylus bangcanus, ya, Sumatera dan Kalimantan. Gonistylus macrophyllus, Sumatera dan Kalimantan. Kemudian ada yang di Nusa Tenggara dan Papua, Gyronops cumingiana, Gyronops rosbergii, Gyronops verstegii. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ada di NTB secara spesifik, ya. Kemudian ada Gyronops maulucana, Gyronops decipiens, Gyronops ledermanii, Gyronops salicifolia, kemudian ada Gyronops audate, Gyronops podocarpus, ya, yang ini 4 yang terakhir dari Papua, sisanya ada di Sulawesi, Maluku, Halmahera, NTT, dan Kalimantan. Maaf, Papua, ya. Yang di atas Papua dan yang 4 di bawah. Kemudian ada Dalbergia parvifolia, ini Sumatera Kalimantan, dan yang terakhir adalah Excocaria agaloka. Ini adalah jenis-jenis yang berhasil diidentifikasi tadi. Nah, selanjutnya sebagai tugas, ya. Jadi kalau saya menjelaskan satu persatu, tentunya itu akan kurang menarik, ya. Jadi sebagai tugas nanti, ya,
adik-adik sekalian akan dipilihkan ya salah satu spesies tanaman penghasil gaharu. Kemudian membuat semacam poster yang berukuran karton Manila yang mana di dalam poster tersebut nanti memuat informasi-informasi terkait dengan spesifik jenis yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, diantaranya misalkan apa nama ilmiahnya, apa nama perdagangannya, kemudian nama lokalnya apa jika diketahui. Ya, misalkan kalau di Lombok, Girinops itu sering juga disebut dengan istilah ketimunan. Habitat ekologisnya bagaimana? Syarat-syarat ekologisnya bagaimana? Ya, tadi saya bilang suhunya, curah hujan dan lain-lain. Tentunya akan berbeda antara satu dengan yang lainnya, kecuali kalau dia berada pada suatu kawasan yang sama. Status keberadaan tumbuhan ya itu apa? Kalian bisa cari di internet di IUCN ya kalau nggak salah. Di sana kalau kalian ketik jenisnya maka akan muncul status keberadaannya bagaimana, apakah dia vulnerable, endangered atau bagaimana atau masih banyak dan lain-lain. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah ciri-ciri morfologis ya. Jadi batangnya bagaimana ya, kalian sudah belajar dendrologi sehingga silakan kalian mendeskripsikan tanaman-tanaman tersebut secara morfologisnya bagaimana, batangnya, daunnya, bunganya, buahnya dan lain-lain ya. Kalau bisa misalkan kayak musim berbunganya kapan, berbuahnya kapan itu akan lebih informatif lagi. Gambar ini bisa di-print dan tempel untuk masing-masing bagian atau digambar juga bisa ya. Jadi tidak harus di print ya, bisa digambar atau kombinasi juga boleh ya. Terutama misalkan daun ya. Mungkin daunnya lebih bagus digambar misalkan lebih lebih jelas atau bagaimana. Ya. Kemudian nanti adik-adik sekalian saya minta untuk presentasi ya untuk menjelaskan ke teman-teman lainnya. Jadi nanti misalkan masing-masing mahasiswa membuat semacam video ya, video sebagaimana yang saya lakukan saat ini ya. eh, Masing-masing sekitar maksimal 5 menit ya. Nanti secara teknis akan saya share kembali ya. Dan jangan lupa untuk menyebutkan referensi pada poster-poster tersebut ya. Nah, untuk pertanyaan ya silahkan diajukan melalui grup Telegram ya. Eh, Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri perkuliahan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.